apa program yang strategis mengatasi masalah yang kemarin-kemarin? Pak Irfan yang mana Pak? Saya bilang kan gitu kan, mantan Dirut BJB. Saya bilang jangan dilepas Pak, saya bilang. Kok Bank Bengkulu ini nggak pernah besar-besar gitu ya? Kenapa gitu ya? Kira-kira Pak, produk Bank Bengkulu ini yang sudah ada dan dinikmati itu apa? Terus inovasinya nanti apa? Terus apa kontribusi sosialnya untuk masyarakat Bengkulu? Jadi jangan sampai kecek orang tuh bisa kecek Bapak kan? Bank kita ini menjadi bank di kita. Karena tidak mungkin kita, Insya Allah mudah-mudahan Bank Bengkulu akan lebih maju. Kalau nggak dari sekarang, ya kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan belum 1000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat milenial ya. Karena acara ini acara milenial. Pak Dirut tadi. Itu. Saya agak rugi karena baru kali ini yang di depan audiens Bengkulu. Terima kasih Bengkulu. Tadi sambil ini forumnya apa kata Bang Deddy? sekendak kita. Sekendaknya baik. Sekendak kita. Jadi izin tidak formal. Iya. Formal. Jadi nanti ngobrolnya ngobrol warung kopi. Iya, kopi. Jadi izin jempol. Iya. Asal jangan carut aja. Nanti di sela-sela pembahasan mungkin ada yang kita potong. Ya. Jangan apa. Masih jumpa lagi di forum Bengkulu. Forumnya usah pakai tagline yang kemarin deh. Forumnya yang sekendak baik. Hari ini spesial, masih ada teman kita, Mas Bowo. Tapi kita kenalin dulu ya sumber kita yang biasa bagi dulu. Mengenalkan Siko bagi dua. Siko bagi dua. Om dulu deh, Ya, saya kenalkan narasumber kita satu di sebelah kanan saya ini, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Supratman. Beliau ini mantan Kapolda Bengkulu, Uang Bengkulu. Ya. Penonton di mana berada. Beliau saat ini menjabat Komisaris Independen Bank Bengkulu. Mudah-mudahan dengan tangan dingin dan sejuknya itu Bank Bengkulu semakin maju. Amin. Pesan kita yang belum buka tabungan, ayo buka tabungan di Bank Bengkulu. Itu salah satu cara untuk bank membesarkan Bank Bengkulu. Bentar dulu, ini kan orang ini. Banknya Bank Bengkulu kan? Bank Bengkulu. Jadi saya punya tujuh perusahaan, inginnya Bank Bengkulu. Amin. Kita nggak cuma ngomong bro, kita buktikan. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Robi. Tapi saya yakini bahwa 7 rekening Mas itu nggak ada isinya. Nunggu kecairan. Sorry kawan-kawan media ini. Jadi hari ini panjang-panjang. Lu kenalin dulu. Udah siapa udah kenal semua sama Pak Pratma. Saya biasanya manggil jenderal. Ada yang manggil tapi orang lebih banyak manggil jenderal. Siap jenderal. Jangan orang Bengkulu punya jenderal. Di Bengkulu cuma 2 ya. Iya. Jenderal Bengkulu 2 ya. Ya, Pak Sudirman Air dan Mas Ibrahim. Dan insya Allah nanti ada lagi. Ada lagi. Semangat untuk Polri ya sekarang yang adalah Sekarang naik. Naik apa? Pak Jenderal ini waktu dia Kapolda dia Irjen. Iya. Sekarang di Bank Bengkulu Komjen. Komjen. Karena komisaris kan. Dari mana pas katanya tuh?
Komisaris Jenderal Komjen. Siap kita dulu. Pak Aceh namanya, Pak Dirut bisa juga Pak Dirut. Sekarang ini juga Pak Ahmad Irfan, izin Pak, saya mau lengkapi tadi Pak Radman Irjen Pol MH ya. Kalau beliau ini usah kita sebut, banyak nih yang gelar. Iya, payah ngapal. Di sini, Susah ngapalnya. susah ngapal. Iya. Di CV beliau ya. Iya. Nah, di profil beliau ini sebutin nggak ya? Saya minder jadinya. Ini Dr. Insinyur Haji Ahmad Irfan SH MBA MM MH CWM CPD. Dan ternyata dulu ada TK nggak? Kenapa? Dulu ada TK waktu Pak. Ini. Ada TK, dari TK. Jadi dari TK sampai sekarang ternyata beliau ini masih sekolah dan kuliah. Yang terakhir apa nih? Saya baca ini panjang banget. Soalnya mungkin sampai kiamat bisa selesai. Dan banyak prestasinya. Selalu mereka. Udah dapat profilnya? Dapat ini? Pusing saya. Biasanya CV itu kan 2 lembar kan. Iya. Saking banyaknya kan. Ini sangat. Ini 12 lembar. 12 halaman. Waduh. Nah ini sedikit aja Pak ya, jangan panjang-panjang. Habis durasi kita baca ini. Beliau ini pernah di Bank Mandiri ya? Ya. Bank Mandiri, waduh banyak banget ini. Tapi terakhir yang saya baca di sini ya, Bapak pernah di BJB. Dirut. Tadi kami sempat ngobrol sama Jenderal. Ternyata BJB meningkat semenjak Bapak pegang. Alhamdulillah. Harapan kami nih Pak, ini kami di Bengkulu bisa meningkat juga Pak. Jadi kemudian tadi ada sesi nanti ini ya. Jadi siapa? Siap Jenderal. Harapan kita Bengkulu bisa lebih maju lagi untuk Bengkulu. Nah nanti kita bahas ini, kita kupas semua ini Om. Kita kupas pisangnya atau kita kupas bapaknya? Dan beliau ini kelahiran di Sikok Bagi Duo. Sikap kita. Sikok Bagi Duo. Oh kita kan. Memang penyanyinya dari situ. Oh kita kan. Bahasa Palembang. Kita Galo. Beliau kelahiran di 18 Desember 63. Ya di Palembang. Tinggal di Permata Hijau 2 Blok 1 nomor 13 Jakarta Selatan. Sekarang di Jakarta. Nah ini banyak nomornya nggak saya sebut. Status. Nah siap-siap yang cewek. Cewek. Ya? Siap-siap nih yang cewek. Siap belum? Beliau ini sudah menikah. Coba-coba. Ngapain boleh tapi? Pasti ada yang marah. Gitu. Hah? Tidak marah dia. Aman kalau ada Pak Komjen. Iya. Aman. Iya. Paling palang pintu aja. Oke, kita masuk ke bahasan nih. Mungkin Pak Rama izin juga Pak Dirut tidak bisa megang. Iya. Oke. Jadi kita maklumnya warung kopi. Biasanya kami itu pakai mic ditaruh stand ala podcast. Ya. Tapi siang ini karena audiens kita banyak, kita pakai mic aja deh. Buat ini silahkan ketika kami ngomong disela atau Boleh ya, langsung. Disela, boleh. Siap. tapi izin dulu Pak Dirut, Pak Dirut, maaf saya bukannya nggak sopan hari ini. Tapi pakai kaos dan beliau pakai jas itu udah ciri khas. Iya. Biasanya pakai baju kok. Masih mending ini kan. Dia biasa interogasi jahat. Kalau bukan kan bagian kriminal ya. Jadi kalau rapi-rapi gimana? Saya nggak nyamar, kalau ini lagi nyamar. Gak apa-apa, ini kan sesuai zaman. Zamannya. Nah, ini zaman milenial. Milenial. Gen X. Lu masih bukan ini kan? Oke, kita bahas soal Bang dulu nih. Aku dulu tanya ya. Jadi jangan lupa kita di ini ya, forum interogasi ya. Interogasi. Jadi kami nggak pernah interogasi jenderal kan?
Kami ingin kasih Jenderal Bintang 3. Nah, Komjen. Bintangnya tetap 2, cuma namanya Komjen. Dah apa-apa, baliklah sama kunci pintu. Tidak baca balik orang. Dan memang kenyataan itu, Komjen, ya kan? Komisaris Jenderal. Jadi Pak Ahmad Irfan. Ya. Pak Ahmad Irfan, ini tadi saya sempat ngobrol, istri beliau orang Jawa. Jawa. Sudah 2 kali menikah. Jangan salah paham, maksudnya istri pertama sudah almarhumah. Ya. Nanti orang berpikir istrinya juga. Jadi Pak Ahmad Irfan, kita santai serius. Bang Bengkulu ini kan bang kebanggaan masyarakat Bengkulu. Umurnya sudah 51 tahun, setengah abad. Jadi kemarin waktu terjadi transisi direktur utama, itu kan orang bertanya-tanya siapa bakal direktur nanti. Karena kemarin sempat Bang Bengkulu kan masalah modal lah kalau bisa salah gitu kan. Jadi ekspektasi masyarakat Bengkulu juga pemerintah itu besar terhadap kabinet lah ya, karena kabinet Bapak ini juga ada jenderal di sini. Kalau dulu jenderalnya bintang 1 yang di sini, ini nambah bintang 2 gitu ya. Artinya ini sebuah energi yang mudah-mudahan bisa membangun Bengkulu depan. Nah, di umur 51 tahun ini Pak, apa program yang strategis mengatasi masalah yang kemarin-kemarin, terutama permodalan? Karena kemarin sempat kita baca juga, kita buat berita juga. Nah, itu ada suntikan modal dari BJB. Nah, itu terus Pak Supratman nanti boleh menimpali, karena saya berpikirnya kan bisnis itu juga harus melihat kearifan lokal. Jadi Pak Supratman ini juga simbol kearifan lokal. Artinya meskipun beliau tidak mentang-mentang orang Bengkulu, karena beliau juga untuk jadi komisaris itu tidak ujuk-ujuk gitu kan. Yang saya dengar beliau agak pusing juga waktu mengikuti seleksi. Prosesnya ya. Yang mana dulu nih? Mau jawab ini kira-kira? Silakan Pak. Karena ini bicara kearifan lokal itu juga energi Pak, membangun daerah, membangun Bengkulu itu butuh energi kearifan lokal juga. Pak Supratman dulu, karena beliau berdua. Karena senior. Monggo, Supratman. Baik, terima kasih. Yang pertama saya apresiasi buat rekan-rekan semua. Secara pribadi udah lama saya nggak ketemu. Biasanya persen saja, paling WA kalau sama bawa mungkin seminggu pasti, sekali pasti say hello, apa kabar segala macam. Rekan-rekan lain kadang-kadang belum sempat ketemu seperti dulu. Hampir setiap hari kita kongko-kongko. Kemudian sekarang saya sudah saya sudah mati pajak. Sekarang saya diminta oleh pemegang saham ikut bergabung di Bank Bengkulu. Ya, kulit saya sekarang ya Bank Bengkulu. Apapun itu dengan melalui proses yang ada, sehingga saya jadi salah satu komisaris independen. Saya sedikit juga sambil melihat bahwa Bank Bengkulu ini memang ya Bank Bengkulu, bank kita, kebanggaan kita. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kira-kira kan begitu. Dapat kita bayangkan kalau bank kita ini dengan hampir sekitar 800 pegawai yang ada, satu pegawai aja menghidupi 2 anak, mungkin ada suami, mungkin ada paling tidak 3 atau 4. Bayangkan dikalikan berapa. Kalau bank kita mungkin juga dalam keadaan tidak bagus, dampaknya juga luar biasa ke sana. Mungkin juga diantaranya ada saudara rekan-rekan, mungkin ponaannya, mungkin kakaknya, adiknya, atau familinya. Itu dampaknya seperti itu. Nah, jadi saya berharap betul bahwa Bank Bengkulu betul-betul sekarang Bengkulu sehat sekali. Nanti mungkin secara detail akan disampaikan oleh Pak Dirut. Ibarat kita pakai baju, kita ini kan anak SMP pakai baju SMP pas, kita ini lagi lincah-lincahnya. Cuman jangan dikasih pakai baju anak SMA, gembrot kita nggak akan bisa. Ya itu tadi mungkin nanti sampai ke Pak Irfan nanti dengan modal yang besar susah kita. Dikasih modal besar juga mau kita apain, waktu juga nanti mau kemana? Itu agak repot itu, karena mudah-mudahan regulasi yang ada nanti dia akan sebut. Kemudian juga saya bersyukur dapat manajemen para direksi sekarang yang orang hebat-hebat. Saya katakan beliau mantan direktur utama BJB. Kebetulan saya secara pribadi agak kenal sama beliau. Pada saat saya Wakapolda Jawa Barat, beliau di Rut BJB.
Jadi saya tahu persis track record beliau. Jadi pada saat mau direkrut PSP, Pak Gubernur waktu itu cerita, kita gini-gini, saya punya ini, dia bilang tuh, Pak, saya bilang, siapa jagoan Bapak, Pak? Dia bilang, saya bilang gitu, ini Pak Irfan. Saya langsung tak, Pak Irfan yang mana, Pak? Saya bilang kan gitu kan, mantan Dirut BJB. Saya bilang jangan dilepas, Pak, saya bilang. Iya, betul, saya bilang gitu. Beliau langsung kontak saya. Iya, saya bilang, Pak, ini ibarat barang-barang bagus. Ternyata betul. Pada saat kita RUPS, beliau dicalonkan, itu di salah satu grup kita, Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia, itu hampir semua mengatakan, wah tuh Bengkulu hebat, mendapat durian runtuh. Dia seperti itu. Ibaratnya dapat Pak Irfan itu luar biasa kan gitu. Saya yakin beliau, kita sangat-sangat optimis untuk supaya Bang Bengkulu akan lebih baik. Hanya saya bermohon kepada rekan-rekan semua, ya kita seperti ini. Yang penting komunikasi kita, kalau ada apa-apa kita kan juga nanti, kita di sini mungkin rekan-rekan jangan juga sampai nanti baper juga, nggak bisa ketemu sama Pak Irfan, kamu orang ribut merengek atau karena beliau kan Pak Irfan itu cuma seorang kan gitu kan, dia mungkin lagi ke Jakarta atau mungkin dia lagi meeting, lagi apa kan, ada yang lain, ada direksi yang lain, ada di sini kita bagian pelayanan kita tuh ada Korsek Pak Robi. Nah seperti itu, nanti Pak Robi akan sampaikan kepada direksi nanti, mungkin Pak Dirut, hal-hal seperti itu. Saya minta keakraban kita ini, saya minta kita jaga. Apapun itu saya katakan, bank inilah milik kita. Sampai saya kemarin saya katakan, saya ini dua kaki saya nih, kebetulan memang home base saya di Bandung dan di Bengkulu. Saya bilang kalau kamu orang hancurkan Bengkulu, hancurkanlah, kamu balik Bandung selesai, kamu orang nanggung kan gitu kan. Sampai saya ngomong seperti itu, tapi kan tidak akan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan, saya sangat yakin. Kemarin memang karena situasi Covid 2 tahun kita memang tertatih-tatih kita. Sekarang sudah mulai, dampaknya nanti kita lihat nanti insya Allah mudah seperti itu. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah mulai. Saya yakin beliau juga sangat familiar. Mungkin acara-acara seperti ini tidak hanya satu kali beliau lakukan, mungkin kapan dilakukan lagi, mungkin tidak di sini di mana. Orangnya sangat humble saya katakan. Bila perlu pinggir pantai pun beliau cangkruan juga mau kan gitu. Jadi nggak harus seperti ini. Sama seperti waktu saya dulu lah seperti itu. Ya, makan nasi bungkus, pakaian dinas lengkap, pinggir pantai itu biasa tuh kan, nggak ada masalah kan itu. Jadi saya rasa beliau juga seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Aku sempat dengar ini tadi Pak Jenderal tadi ngomong 8 tahun tertatih-tatih karena Covid. Saya merasakan betul karena saya tahu beliau pernah positif. 2 kali saya kena. 2 kali. Covid. Pak, itu tadi dijawab dulu. Tapi sebelum dijawab Pak, gajinya besar di sana dulu. Karena ini berguru Pak. Dan itu juga salah satu pertanyaan OJK pada saat beliau fit for test. Kok kenapa mantan Dirut BJB yang sangat luar biasa, BJB itu ranking paling 1 se-Indonesia loh, kok mau ke sini? Ibarat kalau kita di angkatan tuh di sana bintang 2, kok dia mau ke Kombes ke sini, kira-kira begitu. Nah, beliau akan jawab itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya udah dijawab, diwakili oleh Pak Komjen kita. Ya. Saya juga nggak usah promosikan lagi, Bank Bengkulu itu bank milik kita bersama. Ya. Siapa lagi ya yang memiliki Bank Bengkulu kalau bukan masyarakat Provinsi Bengkulu? Kan ada 3 juta ya. Makanya mau tak mau teman-teman media ini nanti kita bekalin itu ya tabungan Bank Bengkulu untuk mempromosikan Bank Bengkulu ke depan. Nah, kemarin juga di Jakarta, di Jakarta kita promosikan juga, ya, kita memberikan CSR di sana, terus memperkenalkan budaya mana itu tari andong, sekaligus kita mempromosikan Bank Bengkulu ini ada di Jakarta. Jadi kalau saya istilahnya babeken Jakarta, Bank Bengkulu kan Jakarta, sehingga di sana kenyataan kita berdiri 2015
tapi tidak ada tahu ya masyarakat Jakarta tuh di mana letak Bank Bengkulu ya. Nah sekarang kita babekan Jakarta secara nasional, berarti kita udah dikenal gitu dengan dengan pertunjukan, dengan patung gitu ya kemarin yang dibangun itu, banyak orang berfoto di situ. Iya. Ingat Bank Bengkulu. Kalau foto kan kenangannya nggak panjang. Jadi memang kalau cerita, saya menyapa teman-teman semua ya. Terima kasih ya atas peran serta dukungan supportnya kepada Bank Bengkulu. Saya rasakan 2 bulan saya di sini, media itu mensupport Bank Bengkulu. Plus so, kami mewakili manajemen mengucapkan terima kasih ya. Satu keniscayaan ya kalau kita nggak didukung media ya, media itu penting dan sangat penting, makanya nanti doakan Bank Bengkulu dapat rezeki yang banyak, dapat cuan ya Pak ya. Ya kalau dapat cuan kita tahun depan bertemunya di mana? Di Jakarta atau di Palembang atau di mana? Doakan ya, teman-teman ya. Nanti media gathering kita di sana gitu kan? Ya. Jalan kaki tapi kita. Kalau sudah besar bisa ke Bali, ya, Denpasar, mana-mana ya. Doakan. Nah ini perlu support dari teman-teman sekalian. Kalau cerita, awalnya cerita saya diminta itu ya, saya tadinya sudah move on lah dari bank, ya kan? Sudah nggak ini ya ketemu, ketika ketemu terpanggil saya melihat kok Bank Bengkulu ini nggak pernah besar-besar gitu ya, kenapa gitu ya? Nah kita pelajarin gitu kan, ditawarin 1 kali, 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Gubernur. Ya, terus saya ambil challenge lah, ya. Karena saya lihat Bengkulu ini perlu disentuh, perlu dibesarkan, perlu diperkenalkan. Ya, nah, memang kalau size ukuran jauh, ya, Bank BJB itu asetnya sekarang udah 140 triliun. 140 triliun. Ya. Kalau Bank Bengkulu? Bank Bengkulu 8,9 T saat ini. Tapi plus dong, ini udah naik. Ya, udah naik 106% ya gitu dari ini kan. Ini ya dalam kondisi 8 triliun berapa? Sebelumnya? Sebelumnya di 8,4 ya, 8,5 gitu ya. Sekarang alhamdulillah hampir menyentuh 9 T. 8, 5 ya hampir 8,95 sekian gitu ya. Ya hampir 9 hampir ya. 9 T. Galau. Galau. Nah, kalau ingat deh kalau menyentuh 9 tuh Q tuh. Nah, kita kalau bisa QQ nanti. 99 gitu kan. Ini menyentuh 9 T gitu kan. Kalau 99 bisa jalan ke Bali itu. Doakan. Kita menjalankan ini ya silaturahim yang kita bangun. Ini kan media gathering, ini kan salah satu silaturahim yang harus kita bangun. Dengan silaturahim kita akan mendapat rezeki. Ya. Nah rezeki itu dari teman-teman yang melakukan promosi di ini. Jadi kenapa saya nggak ini ketika ditawarin Pak Jenderal juga telepon Pak Irfan ini. Iya Pak, tapi nanti saya lagi pikir dulu itu, masih berpikir itu Pak. Iya. Oke, nanti kita ini kan bilang. Nah, terus ketika Pak Gubernur nawarin berikutnya, oke Pak, tapi ya, Bank Bengkulu saat ini kan masih konvensional. Ya, saya kepengen Bank Bengkulu ke depan digital banking. Digital banking. Jadi bank digital banking. Ya. Oh iya, silakan. Pak Gub manggil kan Kandu, gitu kan? Iya. Umurnya lebih muda. Silakan Kandu. Bahwa Bank Bengkulu ini ke arah digital banking. Nah, kita kan harus sadar bahwa investasi IT itu kan akan mahal.
Tambah lagi 5 tahun ke depan ini kan akan terus berkembang terus IT itu kan. Kita kalah dengan fintech, IT-nya udah unggul, tapi kita keterbatasan ada regulator. Regulator, OJK dan BI yang ngawasin kita. Ya akhirnya ya kita ambil langkah strategi dan kolaborasi dengan bank besar, tadi dengan bank BJB, walaupun jeruk makan jeruk, saya menghasilkan produknya. Tapi pas gubernur milih Pak Irfan ini karena beliau pernah pengalaman di BJB dan datang ke Bengkulu juga bawa jeruknya tadi. Betul. Jadi kita tahu bank pembangunan terbesar itu kan bank BJB. BJB asetnya udah 140, terus dia punya variatif produk yang cukup baik, dan juga dia udah mendigitalisasikan, ada digicashnya gitu kan, e-tech-nya dia unggul gitu kan, karena ini, nah kita ini kan kita bawa sinergi dengan bank BJB. Dia memberikan KUB dan kita udah tanda tanganin di bulan Juli kemarin. Habis saya dilantik, besoknya langsung berangkat ya Pak ya, untuk menandatanganin perjanjian kerjasama. Dan sekarang permasalahan modal sebenarnya dengan KUB apabila disetujui oleh OJK, ya, ini lagi diurus itu. BJB sudah melakukan penyetoran 100 miliar kita. Jadi mungkin kalau disetujui OJK pertengahan atau triwulan 1 2023 mereka menyetorkan lagi tambahan 150 miliar, sehingga sekitar 250 miliar. 4 triliun. Nah terus keunggulan kita ber-KUB dengan BJB, kita akan sinergi dan kolaborasi dengan produk-produk dia. E-tech, ya. Terus kan dia jagonya lah kalau e-tech itu. Saya dulu pernah menjalani itu di ini, mungkin Pak Komisaris pernah ingat itu Samsat Gendong. Nah itu terobosan kita sampai Pak Kapolri itu kita lagi kumpul di Bali, dia umumin inovasi dari Bank ini. Jadi daerah remote area, ya daerah remote area kita berikan Samsat Gendong, di bawah TDC kita pakai motor. Transaksi pembayaran pajak bisa dilakukan di situ. Pajak motor kendaraan. Nah, kemarin waktu kita audiensi dengan Kapolda, saya bicarakan Pak Kapolda, daerah muko-muko yang jauh itu, ya. Terus mobilnya banyak B, banyak plat BA. Coba kembali supaya dananya masuk di provinsi Bengkulu. Nah itu wujud kita untuk Bank Bengkulu ini sebagai agent development, ya, agen pembangunan. Jadi kita ini mensupport dalam bentuk PAD, CSR dan UMKM yang harus kita bantu. Tentunya UMKM yang berkualitas. Nanti ke depan kita program-program juga kita akan lakukan. Ini kepanjangan nih cerita. Terus apalagi di Mas Usul? Nanti kalau ini nggak berhenti. Jadi pas lah ya, Gubernur juga saya punya Pak Gubernur ya. Tapi saya akui Bapak pintar bawa beliau ke sini. Pintar bawa PT dulu ya di sini kan. Dan ternyata mau ngaku jenderal juga. Iya jenderal. Dan orang baik itu ketemu orang baik. Amin. Amin. Kalau ketemu sama orang baik, ini kok uji terus. Oh ya. Jadi kritiknya mana nih? Jadi Pak, yang sering saya dengar itu begini. Bank Bengkulu ini kan pemegang sahamnya apa itu kepala daerah. Yang kita ganti. Nimpala ada dipanggil gitu. Acak kan ngatasi kira-kira. Saya pikir ini boleh Pak Supratman juga jangan ini kan? Karena beda partai politik, 5 tahun ganti. Nanti ada yang PL, ada yang caretaker kan? Macam-macam. Nah ini saya pikir kan dukungan seperti ini kan perlu. Karena saya pernah mendengar itu ada masalah, entahlah di atas itu belum itu kira-kira. Nah selesai belum? Iya. Kabupaten kota ada 10 ya. Dengan gubernur kan ada 11 sebagai pemegang saham kita. Gonta-ganti itu biasa. Ya kan? Beda waktu saya bekerja di Bank Mandiri, itu owner kita ya cuma satu menteri, ya kan? Selesai.
Kalau urusan laporan ke menteri selesai. Kali ini banyak. Ini 11. Ada DPR lagi Pak? DPR juga Pak? Itu relationship yang harus kita bangun. Tadi miscommunication kadang-kadang membuat mereka tidak mendukung kita kan. Nah ini kita bangun lagi silaturahim. Saya pegang BJP itu 33 apa itu? 2 gubernur ya, 31 bupati, wali kota. 33 ini nyata ya, antara Banten, gubernur Banten dengan gubernur Jawa Barat aja udah beda ininya ya, beda harus beda perilakunya harus kita bedakan. Ada yang keras ini, ada yang lembut gitu kan. Nah biasa. Nah bayangkan aja BJP itu pegang 33, belum DPR-nya yang harus kita relationship, belum Poldanya ya, Kejahsaannya, Kejarinya, kumpul itu Pak, banyak kumpul. Nah pusing nggak? Pusing sih ya, secara manusia ya pusing juga. Tapi biasa aja ketika kita udah mengenal dan saling bersilaturahim dengan mereka kan, semua itu jadi gampang ya kan. Permasalahan itu bisa diselesaikan dengan makan-makan ya, olahraga, social style ya, apalagi nyurutuin apalagi nyurutu gitu. Kalau menyindir, satu kelas tahun lebih. Iya kan? Jadi nggak harus selesai di meja rapat. Iya. Kadang meja rapat itu tidak menyelesaikan permasalahan. Permasalahan itu cuma di situ. Nah, ngopi-ngopinya ya, ngopi di mana aja. Saya betul. Siap. Mau diajak pinggir pantai, ayo. Betul. Ya, gitu kan. Jadi itu kan komunikasi saja. Tinggal kita bagaimana cara komunikasikan. Nah ini pun untuk komunikasi kita ke pemegang saham, biasanya nanti akan roadshow lah, keliling semua mengunjungi. Jadi gini Ben, Bowo, saya rasa untuk pemegang saham kita, saya sangat yakin mereka pasti sangat memperhatikan Bank Bengkulu, karena apapun itu milik mereka, ya, karena pemegang saham itu mereka, dan dampaknya juga buat mereka juga, dividennya nanti juga buat mereka juga. Semakin besar bank kita, semakin banyak mereka bagian dividen. Saya sangat yakin itu untuk para pemegang saham, mereka pasti akan memperhatikan seperti itu. Memang kadangkala ada beberapa itu biasa itu dinamika hidup itu. Iya, tuh bisa tuh juga kita aja sambil ngopi sambil apa juga selesai kan. Itu biasanya seperti kata Pak Dirut tadi. Hanya mungkin kami juga pernah ngomong sama Pak SP juga, yang perlu kita lirik ini sekarang adalah orang-orang luar yang mencari uang di Bengkulu, tahu selesai uangnya dibawa lagi keluar. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Para pengusaha, dia enak aja dia berusaha di Bengkulu, tahu duitnya dibawa lagi keluar sama dia kan. Nah itu yang menjadi sasaran kita, supaya mereka juga harus memperhatikan itu. Apakah nanti mungkin dari perizinan misalnya PSP sebagai gubernur dia bisa boleh untuk mereka mencari uang di sini, saya akan keluar izin dengan catatan dia harus menggunakan Bank Bengkulu, mungkin seperti itu nanti. Nah itu juga salah satu, karena potensi banyak pengusaha-pengusaha di sini. Jangan ya pura-pura nggak tahu. Persis kata Pak Dirut tadi, perbatasan Muko-Muko Padang itu kan, kan banyak orang luar masuk ke Muko-Muko, duit banyak dari kita bawa lagi keluar kan. Nah itu juga menjadi salah satu bayar pajak Jakarta. Iya, sasaran kita. Insyaallah saya sangat yakin. Terima kasih lah kepada para pemegang saham, Pak Bupati, Wali Kota itu, apalagi gubernur kan. Mereka sekarang sudah sangat memperhatikan untuk Bank Bengkulu. Apalagi dengan manajemen yang baru ini, bukan berarti manajemen yang lama tuh tidak, sama saja, cuma beliau dengan energi baru, baterai baru ini, mereka juga tambah semangat melihat kita gitu. Jadi jangan cuma di gubernur, wali kota, bupati. Tolong Pak Gubernur dan wali kota
kota dan bupati, tambah sahamnya di sini. Itu ya. Itu concern mereka juga. Iya, kami yang ngomong itu. Betul. Alhamdulillah mereka support untuk tambah modal. Ini sudah ada teriak itu cabang-cabang ini. 2022 ini nambah nggak? Nambah. Ada. 2023? Kita usahakan nambah dari dividen. Ini kawan-kawan media kalau merasa memiliki Bengkulu, tolong sampaikan yang tadi 2023 tolong tambah ya. Ya. Diberitain. Iya. Biar 2024 kita udah settle 3 triliun itu udah. Iya. Wah, betul, amin ya. Iya. Tapi sekarang kita KUB dengan BJP sudah nggak mikirin lagi 3 triliun karena itu sesuai dengan PUJK 12 itu ya, kalau sudah ber-KUB ya nanti kalau ada defisit likuidasi kita itu akan disupport oleh Bank BJP. Jadi kita udah aman, langkah kita ini udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah di permodalan sebenarnya. Iya. Nah, cuman kami ya bertanggung jawab untuk meningkatkan ya itu melalui mungkin dari hasil usaha kita ya itu kita penuhi, mencari investor untuk menjual saham seri B kita. Terus mungkin kalau fondasi kita ke depan udah bagus ya, perbaikan fondasi dan ini kita lagi lakukan. Kalau sudah bagus itu kita akan menjajakan IPO ya kan, supaya kita nggak tergantung lagi dengan bank lainnya. Ya. Memang bank ini kan harus modalnya padat modal. Yeah. Bank ini harus padat modal gitu. Nah. Terus ini Pak, channel kita ini kan bisa ditonton sampai ke Amerika. Oh, mantap itu berarti. Jadi sekarang kan di kan dusun-dusun Amerika. Jadi di dusun-dusun kan sekarang orang sudah punya grup WA kan, Ya, betul. YouTube, Facebook itu, pengguna banyak itu Facebook. Iya. Nah, orang masyarakat di dusun itu Pak nggak mau pusing jual apa, saham apa, nggak mau. Kira-kira Pak, produk Bank Bengkulu ini yang sudah ada dan dinikmati itu apa? Terus inovasinya nanti apa? Terus apa kontribusi sosialnya untuk masyarakat Bengkulu? Kalau saya sering lihat sih banyaklah program CSR Bengkulu yang terdistribusi ke masyarakat kan. Nah, produk lama itu seperti apa yang dirasakan, terus apa inovasi? Jadi jangan sampai kecek orang tuh bisa kecek Bapak tuh kan. Jadi direktur apa yang Bapak tawarkan yang kira-kira tuh tidak ruwet gitu nah. Wah, orang dusun baca tuh ini Pak Direktur baru itu dari BJP ini sama ada judul ini programnya itu nanti. Apa kira-kira Pak? Apa kredit ringan kan? Atau apalah kira-kira? Kita lakukan perbaikan, terutama yang membedakan bank itu kan services ya, yang membedakan bank itu semua produk bank itu sama semua, mau produk dana itu kan tabungan ya, deposito, giro sama semua. Coba teliti aja di dunia manapun ya. Terus kredit konsumer ya, kredit produktif, dua cuma. Nah, produktif dibagi lagi, kredit modal kerja dengan investasi. Teliti aja, semua itu sama. Bank manapun di dunia ini melakukan itu semua. Jadi yang membedakan bank itu servicesnya. Service excellent ya, yang kita lakukan. Makanya saya imbau ke teman-teman ya supaya menyapa senyum ya dengan para deposit konsumen kita ya, supaya konsumen ini punya kesan Bank itu melayani ya. Walaupun saya tahu di cabang-cabang daerah-daerah kalau ditanya dia mau ambil dana besar, Bank Bengkulu lagi nggak punya duit ya. Padahal bukan itu, kita punya duit, ada ya kan? Saya tangkap itu, tapi saya ini kan edukasi ke teman-teman itu bahwa jangan begitu. Memang pengambilan uang besar itu harus konfirmasi seperti itu. Nah, kita siapin, ya, terus baru kita kirim dan bisa diambil. Mau besok, mau hari ini cuma bisa kita siapin.
Jadi itu bentuk layanan kita. Ya. Mungkin itu yang saya akan tingkatkan. Pelayanan, service excellence. Kedua, ya, perbaikan fondasi yang kita lakukan saat ini, yaitu IT-nya, arsitektur IT. Karena service excellence ya, tanpa didukung dengan IT ya, yang mumpuni, sehingga transaksi itu tepat sasaran, tepat guna, tepat nilainya, gitu kan, itu harus didukung dengan IT yang andal. Jadi makanya saya bangun itu kedua IT, arsitektur IT. Nah, ketiga itu yaitu proses, gitu kan. Proses itu kita lihat harus ada SOP yang saling mendukung, ya, jangan sampai SOP itu bertentangan, sehingga ini secara ini mungkin proses kredit, tapi dia bertentangan. Nah, teman-teman di cabang untuk melaksanakan itu yang mana, sehingga ini proses kredit nggak jalan. Jadi makanya saya bangun di situ arsitektur IT. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling penting, nih, sumber daya manusia. Ya, sehingga dengan pembangunan yang 4 fondasi yang kita bangun ke depan, ya, itu saat ini kita melakukan konsolidasi, dan kami juga tidak mungkin berhenti konsolidasi dan menyerang dengan core bisnis yang kita kuasai. Nah, sekarang masih kredit ASN, termasuk juga kita ada untuk jembatan nih, kebutuhan pergerakan roda perekonomian daerah, gitu ya, kita memberikan kredit UMKM. Kita ditargetin itu 100 M, itu sisa sekarang masih 42 M, masih kita kejar itu. Kemudian kita juga melihat kebanyakan masyarakat kita itu nggak bankable, ya kan? Maksudnya tidak bankable. Jadi dia tidak bisa, kalau bankable itu semua perizinan itu harus ada, gitu kan? Tapi dia belum bankable. Terus kemudian usahanya juga masih baru, startup, belum visible, ya kan? Untuk dibiayai. Makanya kita antisipasi itu, kita berikan CSR itu Babet Probiling. Nah, itu dengan bunga, ya, cari keliling di Indonesia nih, bunga 3,5%. Ya, nggak ada, kur kita 6%. Jadi kita udah antisipasi itu untuk masyarakat yang dia tidak bankable tapi kita didik. Nah, nanti program itu kita akan lakukan edukasi, karena UMKM ini masih punya mindset bahwa dana yang kita berikan itu adalah hibah dari pemerintah, kur itu kan, masih banyak kejadian gitu, sehingga mindset mereka, wah nggak dibalikin, padahal kan kalau ini kan muter roda pembangunan, sehingga benar-benar kita akan lakukan untuk penyaluran kur ini ke depan dengan program-program edukasi dulu. Nah, kenapa Indonesia ini ya, pada umumnya UMKM kita itu nggak sukses, ya, pasti NPL-nya tinggi di situ, karena tingkat pengetahuan mereka itu yang disalurkan, ya, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang keuangan yang sederhana. Nah, Malaysia lebih unggul di situ karena mereka punya tukang rokok di Malaysia itu, dia ada pembukuannya, ya, laporan keuangannya, pendapatannya berapa, kosnya berapa, sehingga dia bisa ngitung, oh dia bisa bayar bunga. Nah, di Indonesia ini dihitung nombok bayar bunga. Nah, ini kejadian nomor itu juga tuh. Nah, kejadian dengan Borobowo kali ya. Tapi dia sukses. Bukan UMKM lagi nih, korporat ya, konglomerat, Bengkulu ya. Mana kita di sini? Sukses kan? Sukses. Jadi apa namanya itu Pak, saya terpikir tadi kan, Bang Bengkulu kan sering berbagi CSR, mesin, sekolah, pendidikan, ya. Bang lain itu saya belum inilah ya. Iya, saya pikir ini juga hal yang harus diungkap kepada masyarakat. Ya, yang rajin
menyalurkan CSR dan itu tersiar, ya wih orang ya bank-bank lain apa salah satu Indonesia ini bangkit jarang tapi bagi Bank Mesir ya Bank Bengkulu kan tiap tahun Pak ya, tiap tahun hampir setiap daerah ada ya. Nah itu seharusnya terus dikampanyekan karena itu menumbuhkan rasa cinta secara miliki ya. Justru Pak Bowo dengan semakin banyaknya, semakin Bank Bengkulu kita semakin bagus, berarti kan juga taraf daripada keuntungan kita juga lebih banyak. CSR kita juga nanti berdampaknya juga lebih banyak. Itu kan ada persentasenya. Pasti nanti Pak Juda akan mikirkan lagi. Mungkin tahun ini dikasih cuma 100 rupiah mungkin. Nah mungkin tahun depan karena memang mungkin kita juga akan bagus, tidak 100 rupiah lagi, mungkin 200 rupiah. Berarti kan mendapat CSR lebih banyak lagi. Itu memang kita harus meningkatkan ini. Dan yang bank-bank lain apa sudah jadi adik dan Bang Lagi? Mana CSR-nya ya? Jadi siapa lagi kalau bukan kita? Bisnis dari kita untuk kita kembali pada kita. Bentuknya apa? Tadi kalau masyarakat dividen, kalau karyawan nanti gaji karyawan kita ini kan kita tingkatkan bisa triwulan. Iya. Dan iklan medianya Nah, bisa. Iklan media nambah. Karena bank ini nggak mungkin lepas dari iklan. Ya, media itu harus kita belanjakan. Ya, semakin besar media kita belanjakan, semakin tersiar. Tapi kita kan bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3 itu harus promosi, ya kan? Kalau nggak promosi nggak dikenal. Nggak dikenal, ya. Nah, tambah lagi produk kita nanti udah digital, gitu. Iya. Ya kan? Ini yang saya mau tanya Pak Nino. Jadi kita tema kita kan Bank Bengkulu kini dan nanti, karena saya nggak berani ngomong Bank Bengkulu yang dulu nanti saya kena marah lagi. Kini dan nanti, saya dengar tadi Pak Dirut ngomong soal banking ya. Ya. Digital banking. Nah, saya juga sering lihat di berita-berita itu kiamat ATM. Nah ini EDC. Tolong jelasin ini. Gimana ini Pak Dirut? Untuk Bank Bengkulu yang sekarang, yang zamannya lagi digital, yang zamannya udah nggak perlu kita ke ATM, apa dia udah pakai barcode ya karena betul. Nah itu gimana Pak Dirut? Untuk Bank Bengkulu ini dan nanti? Ya saat ini kita lihat ya. Kalau kita mau lihat dari sisi permodalan, ya akan berat ya Bank Bengkulu itu. Nah sehingga kita ini kan strategi. Kalau mencapai tujuan itu kan tinggal strategi kita aja. Strategi itu banyak. Kalau ibarat main kungfu itu macam-macam. Situasi lawan bagaimana cara kita menangkap ya tendangan itu supaya tendangan itu tidak membahayakan tubuh kita, ya kan? Kan itu ada trik-triknya. Nah, ibarat strategi itu kan macam-macam, ya, untuk mencapai visi dan misi kita ke depan. Nah, gimana cara kita mempercepat strategi itu? Ya dengan digital banking kita kepengen bank kita ini menjadi bank digital. Karena tidak mungkin kita lawan lagi, ya. Pasar kita ke depan udah milenial, yang pakai kaos kayak gini. Bener ya? Pasar kita udah milenial, ya. Bukan kantoran lagi. Iya. Masa kita pakai di jalanan, produknya produk Gen X, udah meninggal semua sebentar lagi. Betul. Banyak meninggal kan? Ya kan? Yang milenial, yang dia udah menggunakan smartphone, ya kan? Untuk ini, sehingga memang sebentar lagi, mungkin 1-2 tahun lagi ATM itu udah ditinggal. Iya, betul. Itu yang kiamat ATM tadi. Kiamat kan? Iya. Edisi tadi ada satu bank lah yang besar itu, dia investasi edisi sangat besar sekali. 4G ya. Sekarang udah 5G. Nggak bisa terpakai lagi. Nah, sehingga kenapa? Akhirnya saya ngambil langkah, ngapain kita investasi? Ya, kita sinergi dan kolaborasi. Nah di situ kolaborasi mama dengan Bank BJP, dia security-nya udah aman. Ya kan, DigiCash-nya
security-nya udah aman. Nggak ada gejolak di situ. Nggak ada, gitu kan? Jadi kita numpang, tapi kita bagi seri untuk meningkatkan fee income kita. Nah, ke depan juga bank itu bukan kredit nanti. Ke depan itu, ya bank itu transaksional banking. Ya, saya punya cita-cita dari dulu, dari Bank BJB dulu Pak, mau menjadikan bank transaksional banking, sehingga prosesnya benar-benar walaupun fee kita hasilkan dalam rupiah yang kecil, tapi kalau udah jutaan transaksinya, ya selesai. Ya, lebih aman, lebih ini ya BCA lah. BCA itu 70%. Betul. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih saya nggak tahu pasti, tapi kurang lebih 70% dia main di situ. Sehingga dia di pekreditan dia yang kredit aman-aman ini ya. Tapi gini Ben, jadi sekarang memang sudah sangat jauh sekali peningkatan pemakaian daripada kartu debit kita. Wah, udah mulai lagi. Ini udah seluruh dunia, udah seluruh Indonesia. Saya kemarin ke Labuan Bajo saya pakai Bank Bengkulu, nggak ada masalah. Saya ke Bali nggak ada masalah. Hampir seluruhnya tuh bisa. Kalau dulu kita kan malas bawa duit banyak, nggak tahu ngelihat Bank Bengkulu belum terdaftar Pak. Nah, sekarang nggak ada lagi itu. Semuanya udah bisa, tinggal masukkan. Malahan sebentar lagi pakai QRIS itu. Jadi kayak barcode gitu aja. Taruh kan gitu, udah selesai. Masuk mall berarti lama saya belanja. Oh, kalau bukan semua mall, bukan mall Bengkulu, seluruh mall yang Indonesia udah bisa. Iya. Udah bisa. Ini udah. Kalau nggak percaya, Bro, ke Pak Jenderal aja. Supaya di boleh. Itu yang paling enak. Jangan ngobrol gitu nih di samping tutup apa? Jangan gitu kan habis. Kan udah kita kalau ngobrol. Terus ini ada podcast lagi. Tidak perlu kami sampaikan podcast apa. Tapi terakhir, izin Jenderal, saya mau nanya ke Jenderal, Pak Komjen Bank Bengkulu ya. Jenderal kan masuk di Bank Bengkulu ini, tahu soal gimana Bengkulu, pernah jadi Kapolda Bengkulu. Apa yang Jenderal harapkan ke depan dan nasihat deh untuk kepala daerah, termasuk masyarakat Bengkulu untuk majukan Bengkulu. Tambah lagi pengusaha. Iya. Kalau saya betul saya katakan bahwa kalau bukan kita siapa lagi untuk majukan ini? Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Saya lihat ada salah satu kepala daerah PSP, bukan di tempat kita. Itu setiap orang yang datang itu dia tanya, kamu udah buka rekening bank saya belum? Sampai segitunya, apalagi sampai mereka minta perizinan. Kalau nggak tuh nggak perlu. Nggak perlu ke tempat saya, sampai seperti itu. Kita berharap juga seperti itu. Jadi semuanya kita tidak hanya pemegang saham aja, juga rekan-rekan anggota-anggota DPR sekarang juga yang luar biasa. Sekarang mereka sudah sangat mendukung dari Komisi 2 segala macam. Mereka udah betul-betul saya lihat mensupport kita tuh luar biasa. Terima kasih saya katakan betul. Rekan-rekan daripada DPR kita ini. Berarti sebenarnya sudah tidak ada masalah, tinggal bagaimana kita memasifkan. Jadi hampir semua masyarakat harus ngomong, bila perlu kamu orang mungkin ya itu tadi kan, pergi kemana belanja tuh nggak perlu Bank Bengkulu, pakai Bank Bengkulu. Dengan begitu nanti insya Allah efek dominonya nanti akan luar biasa. Saya sangat yakin itu. Ya. Masuk iklan kita. Iya. Itu teman-teman. Mungkin di segmen terakhir ya. Untuk dari Pak Dirut dan Jenderal akan closing statement. Oke. Ya, kepada teman-teman media, kepada masyarakat Bengkulu dimanapun berada, ya, kita babaikan Bank Bengkulu. Jadi kita tingkatkan transaksi kita di Bank Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan kita?
Ya, saya berharap kepada rekan-rekan semua, mulai dari kita di ruangan ini, sama-sama sudah mulai memviralkan untuk Bank Bengkulu. Insya Allah mudah-mudahan Bank Bengkulu akan lebih maju. Kalau nggak dari sekarang, ya kapan lagi? Terima kasih. Jadi nggak ada channel buffet. Nah, itu kan Kalau yang politik ada gupe kan? Gupe sesama politisi. Bisa gupe. Yang siapa yang viral? Rosensa ya? Manusia tanpa HP. Jadi nggak bisa. Lain waktu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan bersama kita di Forum Bengkulu, dan kita akan hadir lagi dengan pembahasan forum-forum bisa hukum, bisa politik, bisa bisnis seperti sekarang ini. Iya. Ini edisi pertama kita bahas bisnis ya? Bahas bisnis. Iya, bisa. Dan kita mengucapkan terima kasih juga ya untuk Bank Bengkulu yang sudah mensupport channel baru ini Pak. Ya. Alhamdulillah penontonnya mulai naik ribuan. Ya. Mudah-mudahan jutaan. Ya. Hah? Subscribe. Oh, Ya, subscribe ya. Nanti kan di sini. Ini Pak, kan satu konten ini kan nanti diedit dulu kan besok. Iya. Jadi mohon di-share ke 800 karyawan Bank Bengkulu. Oke. Oh ya. 800 Iya. Bank Bengkulu. Ya. Seluruh cabang nanti kita kasih tahu semua nanti. Kalau enggak, kamu mas kalau cabangnya dipindahin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.